Shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dengan saudara dan kita semua bertemu dengan Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengar firman Tuhan mengenai harga yang harus dibayar. Mengapa saudara-saudara kita harus membayar harga? Apa yang sudah Tuhan Yesus lakukan, maka kita pun harus sama melakukan yang sama seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Dia sudah mengasihi kita. Dia sungguh-sungguh mengasihi kita. Dia menyerahkan nyawanya bagi kita. Dan kita pun harus menyerahkan nyawa kepada Tuhan seperti Tuhan sudah berbuat kepada kita. Saudara-saudara, saudara pasti ingat kita sudah membahas pada minggu yang lalu dan saya akan berbicara mengenai nyawa. Saudara, apakah itu nyawa? Nyawa adalah kehidupan jiwa yang punya kesenangan. Saudara dan saya, kita mempunyai kehidupan jiwa dan mempunyai kesenangannya sendiri. Dan saudara-saudara, kesenangan daripada kehidupan jiwa kita itulah yang harus kita serahkan kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan itu kepada Tuhan. Saudara, setiap kita melakukan kehendak Allah, selalu kita harus menyerahkan kesenangan dan hidup daripada jiwa kita. Mari kita akan lihat, saudara-saudara, saya akan ringkas, kemudian saya akan lanjutkan. Di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-39, di sana dikatakan, siapa saja yang mempertahankan nyawanya, siapa saja yang mempertahankan kesenangan hidup jiwanya, ia akan kehilangan kesenangan kehidupan jiwanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya, siapa saja yang kehilangan kesenangan hidup jiwanya, karena aku, ia akan memperoleh kesenangan dan kehidupan jiwa yang daripada Tuhan. Nah, saya mau lihat apa di dalam perikop Matius 10 ini, yaitu mengenai menyerahkan kesenangan hidup jiwa kita. Di dalam hal ini, di dalam Matius pasal 10 ayat yang ke-37 dikatakan, siapa saja yang mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku. Ya, jadi apa yang dimaksud dengan kesenangan hidup jiwa itu, yaitu mengasihi bapak atau ibunya lebih daripada Tuhan Yesus. Ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku. Apa kesenangan hidup jiwa kita? Yaitu mengasihi anaknya laki-laki dan perempuan. Lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Matius pasal 10 menyimpulkan. Kesenangan jiwa kita, kesenangan hidup jiwa kita adalah mengasihi keluarga. Jadi saudara dan saya diminta Tuhan jangan mengasihi keluarga kita lebih daripada Tuhan. Perhatikan baik-baik, lebih daripada Tuhan. Oke. Catat ya saudara. Yang kedua, kita akan lihat di dalam Matius pasal 16. Di dalam Matius pasal yang ke-16, ayat yang ke-25. Karena siapa yang menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperoleh. Catat baik-baik, camkan di dalam pikiran kita, dan di dalam hati kita, apa artinya nyawa? Ya, nyawa adalah kesenangan kehidupan jiwa. Pasti kita semua punya kesenangan kehidupan jiwa. Ada yang di dalam seperti kitab Matius pasal 10 tadi kepada keluarga. Sekarang apa yang dimaksud ini? Mari kita akan lihat di dalam
Ayat yang ke-26. Kesenangan jiwa kita, kesenangan hidup jiwa kita di dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-26 ini apa? Mari kita lihat. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia? Apa itu kesenangan kita? Memperoleh seluruh dunia. Apa itu seluruh dunia? Ya, apa yang ada di dunia ini? Ya. Kalau tadi keluarga, mungkin ini waktumu, dirimu, pekerjaanmu, dan lain sebagainya. Ya, saudara-saudara, pokoknya yang di sini dikatakan seluruh dunia. Jadi perhatikan, Matius pasal 16 berbicara kita harus rela kehilangan nyawa kita. Artinya kehilangan kesenangan hidup jiwa kita. Yaitu kesenangan apa? Untuk memperoleh seluruh dunia. Saudara boleh apa aja sebut, seluruh dunia. Amin saudara. Perhatikan baik-baik ya. Saudara-saudara, kalau saudara tidak mau kehilangan kesenangan, kehidupan jiwa mengenai hal-hal seluruh dunia, saudara dikatakan saudara akan kehilangan nyawa, kehilangan kesukaan. Ya, saudara boleh punya rumah yang mewah, mobil yang mewah, saudara pertama kali pakai puas, setelah itu saudara hilang kesenangan saudara. Ya. Oke, sekarang kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17. Jadi saya petik yang kemarin saya tidak bahas, tetapi saya akan lanjutkan. Lukas pasal yang ke-17. Lukas pasal yang ke-17 ayat 33. Siapa saja yang berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Apa yang dimaksud memelihara nyawanya? Saudara tetap bertahan menyenangkan kehidupan jiwa saudara. Ia akan kehilangan nyawanya. Saudara akan kehilangan kesenangan mengenai kehidupan jiwamu. Dan siapa yang kehilangan nyawanya, siapa yang rela kehilangan kesukaan kehidupan jiwanya, ia akan menyelamatkannya. Saudara akan merasakan sukacita. Ya. Ini dalam hal apa? Nah, dalam hal harta saudara. Ayat 31. Siapa saja yang pada hari itu sedang berada di atas rumah dan barang-barangnya ada di dalam rumah, ya, dia lagi di atas rumah, barang-barangnya ada di dalam rumah. Jangan ia turun mengambilnya. Ya, berarti kalau saudara turun mengambilnya, saudara itu kesenangan saudara, kesenangan hidup jiwa saudara akan harta saudara tadi, itu saudara melekat padanya. Dan saudara kita harus rela, saudara-saudara, lebih mencintai Tuhan daripada harta kita. Dan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Kalau saudara lagi di ladang, harta saudara di rumah, Tuhan datang, Tuhan minta saudara melakukan sesuatu, jangan entar Tuhan, aku tak ngurus hartaku dulu. Ya. Sebagai contoh ayat 32, ingatlah akan istri Lut. Apa yang dibuat istri Lut, saudara-saudara? Dia tidak rela hartanya di Sodom dan Gomora. Padahal Tuhan mengendaki dia keluar dari Sodom dan Gomora. Karena dia tidak rela, dia menengok. Dan itu menjadi peringatan untuk kita semua. Jangan kita menjadi apa saudara? Tiang garam. Oke.
Sekarang saudara, saya ajak saudara yang kemarin belum, Yohanes pasal yang ke-12. Yohanes pasal yang ke-12. Ini sama mengenai nyawa juga. Tetapi Matius 10 mengenai keluarga, Matius pasal 16 mengenai seluruh dunia dan isinya. Di dalam Lukas pasal 17 mengenai harta. Dan sekarang kita mulai mengenai pelayanan. Ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat yang ke-25. Siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini. Jadi saudara itu jangan cari zona nyaman. Ya. Seneng sing yang penting pokoknya aku seneng, yang penting pokoknya aku seneng, yang penting pokoknya aku seneng. Saudara-saudara, jangan cari zona nyaman. Ya, siapa saja yang mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Ya, saudara akan kehilangan kesukaan, saudara akan kehilangan kenyamanan. Tetapi siapa saja yang membenci nyawanya di dunia ini, ya, kalau saudara bisa tidak mengikuti, ya, tidak mengikuti, ya, mau menderita, mau dibunuh, dan mau diakhiri. Wow, mengenai apa saudara? Nyawa saudara, hidup dan kesenangan jiwa saudara, mau diakhiri, maka Roh Allah yang ada di dalam rohmu akan mengalir kepada jiwamu. Ya. Jadi hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku, haleluya. Hidupku bukannya aku lagi, tapi sekarang siapa yang hidup di dalammu. Kesenangan jiwamu harus diakhiri, diganti dengan hidupnya Allah yang ada di dalam rohmu. Haleluya. Nah, sekarang apa itu yang disebut nyawa? Saudara-saudara, orang yang paling suka itu apa, saudara-saudara? Melayani, melayani lebih sungguh. Melayani, melayani lebih sungguh. Haleluya. Tuhan lebih dulu melayani kepadamu. Melayani, melayani lebih sungguh. Iya, kita suka melayani. Semua orang suka melayani. Bawa firman Tuhan, berkhotbah. Semua orang suka melayani sebagai singer memuji Tuhan. Semua orang suka melayani sebagai pemusik, menaikkan syukur kepada Tuhan. Semua orang suka melayani sebagai asyir. Semua orang suka melayani sebagai multimedia. Itu sih masih suka sih yang begitu. Kamu sukanya, hobinya apa? Iya, kesukaan jiwa saya atau nyawa saya, kesukaannya, kehidupan jiwa saya, kesukaannya adalah nyanyi. Yang satu lagi, oh pemusik. Apa? Oh pengkhotbah. Apalagi sudah, oh aku tuh sukanya, hobiku itu, ya, hobi kehidupan jiwaku itu loh. Asyir atau apa? Multimedia. Saudara-saudara, itu sih kesukaan. Saudara, kita tidak boleh menjalankan kesukaan kita. Kesukaan kita harus, saudara-saudara, harus dibunuh, diakhiri. Kita punya kesukaan harus menderita, dibunuh, dan diakhiri.
menderita karena nggak dituruti, membunuh, ya dibunuh, nggak bangkit lagi, tapi diakhiri, nggak bangkit lagi. Ya, oke. Jadi apa saudara? Ayat 26, ini dalam Yohanes 20 mengenai melayani dan mengikut Yesus. Saudara, kita ini sukanya melayani, tapi suka ikut Yesus enggak? Saudara suka melayani, tapi ikut Yesus enggak? Saudara-saudara, orang suka melayani tapi tidak suka berdoa. Saudara, itu namanya tidak menyerahkannya nyawa. Apa itu enggak, saya hobi saya berdoa. Nah, itu bukan itu maksudnya. Tapi saudara berkhotbah, jadi pemusik tapi mengikut Yesus. Mari kita lihat. 26. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Saudara harus mengikut Yesus. Saudara tahu saudara maksudnya mengikut Yesus? Di mana Yesus berada, engkau berada. Kalau Yesus tidak suka, jangan engkau jalankan. Saudara, Yesus tinggal di dalam roh kita. Dan apa yang disukai dia, saudara harus tahu dan saudara harus lakukan. Mengapa? Karena engkau mengikut Yesus. Berkhotbah belum tentu mengikut Yesus. Bermain musik belum tentu mengikut Yesus. Pelayanan asyar, pelayanan multimedia belum tentu mengikut Yesus. Jadi ingat saudara, jangan cuma pelayanan. Mungkin pelayanan engkau suka. Tapi yang dipentingkan sini adalah rela kehilangan kesenangan jiwa saudara adalah mengikut Yesus. Jangan sekedar pelayanan. Ya. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Di mana aku berada, di situ pun pelayanku berada. Oh, Tuhan Yesus di mana? Kita ada di mana. Haleluya. Amin. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Nah, saudara, kita lihat di sini. Ini firman Tuhannya lebih pedes dan pedes banget. Ya. Lebih pedes dan pedes banget. Mari saudara kita lihat di Lukas pasal 14. Hari-hari ini kita sedang memperingati hari sengsara Tuhan menuju Yesus dalam perjalanan untuk mati di atas kayu salib. Lukas pasal 14. Tadi dibilang apa saudara? Bahwa supaya layak mengikut Yesus, layak bagiku adalah kalau saudara lebih mencintai keluarga, lebih mencintai Tuhan daripada keluarga. Ya, saudara lebih mencintai Tuhan, lebih mencintai keluarga daripada Tuhan, itu tidak layak. Seharusnya lebih mencintai Tuhan, kemudian baru keluarga. Nah, saudara-saudara, artinya apa? Artinya, saudara itu mesti putusin dulu sama keluarga. Kepada siapa saudara? Kepada keluarga di Matius 10, kemudian di Matius 16 seisi dunia harusnya diputusin dulu, ya kan? Putus dulu, dibenci dulu. Yang ketiga apa saudara? Di dalam Lukas pasal 17 mengenai Lukas 17 apa saudara? Ayo Lukas 17. Tadi keluarga seluruhnya yang Lukas 16, Matius 10, Matius
Matius 16 itu seluruh dunia, terus Lukas 17 mengenai harta. Terus kemudian mengenai Yohanes pasal 12 mengenai apa saudara? Ayo. Apa saudara? Mengenai apa saudara? Ayo. Mengenai apa saudara? Mengikut Yesus. Pelayanan, mengikut Yesus. Jangan cuma pelayanan tapi ngikut Yesus. Jangan cuma pelayanan tapi mengikut Yesus. Yang kelima, yang terakhir ini. Saudara, tadi kan harus lebih kepada Tuhan daripada. Supaya tujuannya apa saudara? Harusnya itu harus diputus habis. Bis. Setelah diputus habis bis, engkau seluruhnya memberi cintamu kepada Tuhan. Kemudian Tuhan akan memberikan kasih-Nya kepada saudara. Dan saudara bisa mengasihi baik kepada keluarga, baik kepada seisi dunia, baik kepada saudara, kepada harta, baik kepada pelayanan, saudara, itu 100 kali lipat. Ya. Kalau dulu saudara disakiti, bales. Kalau ini enggak, saudara. Karena apa? Mari kita baca ayatnya. Di dalam Lukas pasal 14. Nah, saudara, ini menyerahkan nyawa, ya. Ini saudara, saya akan bacakan mengenai 26. Apa artinya menyerahkan nyawa? Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci, apa saudara? Putus saya dalam apa saudara? Apa saudara? Membenci. Tuh, ya kan? Nah, tujuannya apa? Saudara putus dulu, kasih kepada Tuhan, saudara akan menerima kasih-Nya Tuhan. Saudara punya kasih daripada Tuhan 100 kali lipat dari kasih-Mu yang semula kepada bapak, ibu, istri, anak, saudara laki-laki, perempuan, bahkan nyawa saudara sendiri. Ya, jadi ayatnya bilang gini, jikalau seorang, ayat 26, Lukas 14 ayat 26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki dan perempuan, bahkan nyawanya sendiri, kesukaannya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara, untuk bisa mengasihi nyawa saudara, saudara mengasihi Tuhan dulu. Baru saudara betul-betul bisa mengasihi nyawa saudara. Amin. Nah, saudara-saudara. Kemudian saudara, kalau kita baca ayat yang ke-25. Saudara-saudara, ini perihal apa saudara? Perihal mengikut Yesus. Ya. Jadi kalau saudara mau mengikut Yesus, saudara harus benci keluarga, bahkan benci nyawa. Pada suatu kali ada banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling ia berkata kepada mereka, mengikut Yesus. Jadi syarat mengikut Yesus. Amin. Saudara ikut Yesus? Sudah benci keluarga, benci nyawa? Sudah, saudara? Saudara, selama itu saudara tidak bisa mengasihi keluarga. Selama itu saudara tidak bisa mengasihi nyawa saudara. Bahkan saya mau katakan, saudara tidak bisa mengasihi harta saudara. Ya. Oke, kita lihat.
Di pasal 13, Lukas pasal 13 ayat yang ke-23. Lalu ada seorang yang berkata kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Saudara pikir masuk surga gampang? Ya, saudara-saudara. Ini pertanyaan murid-murid Tuhan Yesus. Lalu ada seorang yang berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Jawabannya saudara, sedikit. Sedikit atau banyak? Terserah saudara. Saudara mau menyerahkan kesenangan jiwa saudara, saudara masuk surga. Tapi kalau saudara tidak mau menyerahkan kesenangan hidup jiwa saudara, thank you. Bukan saya yang ngomong, firman Tuhan yang bicara. Ya, saudara-saudara, Tuhan Yesus jawab ayat 24. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah. Apa saudara? Berjuanglah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Kenapa? Susah loh saudara. Kenapa saudara-saudara? Kalau saudara pelajari, ya, Tuhan Yesus itu udah mati. Kita ini menurut hukum Taurat, kita ini harusnya mati. Tetapi Yesus yang menggantikan kita, Allah yang menjadi manusia menggantikan mati di atas kayu salib. Untuk apa saudara? Supaya dia mati bersama-sama kita. Dia bangkit. Kita bangkit. Jadi saudara harus mengakhiri kesenangan hidup jiwa saudara. Bersama-sama Yesus, Yesus juga sudah mengakhiri kesenangan hidup jiwa manusianya. Dia taat kepada Bapaknya. Dia sebagai Allah betul-betul memberikan ketaatan. Saudara, sebagai Allah, dia taat kepada Bapaknya. Ya, sebagai Allah, dia adalah Allah. Tetapi dia menanggalkan kealahannya. Dia 100% menjadi manusia. Dan dia taat kepada Bapaknya. Saudara, dia mati bersama-sama kita di atas kayu salib. Harusnya kita yang mati menurut hukum Taurat. Kita harusnya mati di atas salib. Seharusnya menurut hukum Taurat. Kita mati menurut hukum Taurat. Tetapi kita dibangkitkan berdasarkan kasih karunia. Dia yang hidup, saudara-saudara. Oleh sebab itu, nyawa kita harus mati, harus diakhiri. Diganti dengan apa? Hidupnya Tuhan, hidupnya Yesus. Yesus hidup, hidupnya, Roh Kudusnya dicurahkan kepada kita. Hidup di dalam kita, sehingga kita hidup. Nah, tapi nyawa kita akan mati dulu, amin. Kesenangan kita terhadap keluarga kita itu kan juga mati dulu. Amin, apalagi yang mati terhadap harta. Terhadap dunia harus mati supaya dia hidup. Kita hidup kapan saudara-saudara? Kalau saudara hidup bersama dengan Tuhan, saudara harus mati. Kehidupannya dia akan mengalir ke jiwamu, menghidupkan jiwamu kembali. Saudara, sehingga saudara hidup saudara bisa nyaman, supaya hidup saudara bisa sukacita. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Haleluya, amin, puji Tuhan, praise the Lord. Ya, saudara-saudara, jadi itulah yang dimaksud. Saya mau lanjutkan sedikit lagi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya saudara-saudara, kalau saudara baca ayat yang ke-27 dikatakan, siapa saja yang tidak memikul salibnya. Saudara-saudara, memikul salibnya dan mengikut aku,
ia tidak dapat menjadi muridku. Jadi saudara-saudara, kita mati bersama dengan Tuhan. Hidup bersama Tuhan. Kita mati. Mati. Yang harusnya disalib menurut hukum Taurat. Tetapi sudah digantikan oleh Tuhan. Mati di atas kayu salib. Yesus hidup. Kita hidup. Karena kita pun dibenarkan. Saudara, maka itu hidup kita bukan kita lagi. Maka disebut murid Tuhan. Saudara tahu, saudara bisa mengasihi keluargamu 100 kali lipat. Saudara bisa mengasihi nyawamu 100 kali lipat. Saudara bisa mengasihi seluruh isi dunia ini 100 kali lipat. Haleluya. Ya, itulah sebabnya ayat 33 ayat yang terakhir. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya. Haleluya. Tidak dapat menjadi muridku. Jadi saudara-saudara, mengakhiri kesenangan hidup jiwa kita adalah cara saudara supaya memperoleh hidup kembali hidupnya Tuhan, supaya saudara bisa mengasihi nyawa saudara. Supaya saudara bisa mengasihi harta saudara. Supaya saudara bisa mengasihi siapa? Keluarga saudara. Ya. Dan harta saudara. Kalau saudara mengasihi, apa yang saudara buat? Wow. Kalau kita mengasihi keluarga kita 100 kali lipat, kita akan berjuang supaya mereka juga dapat diselamatkan. Itu maksudnya. Bukan kita berkompromi di dalam hal dosa, tetapi kita berkompromi dalam hidupnya menjadi sukacita dan memperoleh semuanya. Kalau mereka juga mau, saudara, dengan kasih kita, mereka mau hidup di dalam menyerahkan nyawa kepada Tuhan. Mari saudara, kita akan tutup di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam Yesus Kristus, oleh Roh Kudus, kami berterima kasih karena Engkau telah menjelaskan kepada kami untuk membayar harga yang sudah Engkau lakukan. Kuramalama sikinaralama sangkah, inoroku narasande, inoku kukurahate, mokonoko rahaso. Bagi saudara yang sungguh-sungguh mau menyerahkan nyawa untuk keluarga, untuk seluruh dunia, untuk harta kita, dan untuk pelayanan kita, yaitu untuk mengiring Yesus, mengikut Yesus, dengan cara membenci semuanya, supaya saudara memperoleh semuanya. Ingat saudara, membenci bukan lebih mengasihi Tuhan, tapi total kepada Tuhan. Kemudian saudara baru bisa mengasihi Tuhan lebih dan kepada sesama setelah itu. Angkat tanganmu. Innorolo sande, inarala sande, hora sande. Ayo angkat tanganmu saudara. Hinarala sande, rala sande, inarala kurala wasande, hinarala se. Ayo ambil keputusan saudara. Ayo ambil keputusan. Saya rasakan ada hadirat Allah di tempat ini. Hinarala sandera tande. Ayo saudara angkat tanganmu. Hinarala wasangka. Tuhan, aku mau menyerahkan kesenangan jiwaku, kesenangan hidup jiwaku. Aku mau menyerahkan nyawaku kepadamu Tuhan. Hinara sandera hase. Oh
inarase, 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 inarase. Angkat tanganmu, serahkan, bicara kepada Tuhan. Inarala sanderele kandia, ralawa sande, ralawa se, rasa, ralase, inarase, inarala sanda. Saya rasakan ada hadirat Allah. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, terimalah kembali kesenangan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan. Bahkan engkau diberi 100 kali lipat dari apa yang engkau punya, yang engkau persembahkan kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Saudara, kalau saudara kurang jelas, saudara bisa mengikuti Zoom yang kami adakan sehari 3 kali. Pagi, siang, dan sore. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.